Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai percobaan 1. Adapun anggota kelompok kami, saya Ida Yudhvi Pratnyani, ekor NPM 117 dari kelas 1C. Nama saya Nikada Yunipastika Dwi Putri, nomor ekor NPM 118 dari kelas C. Perkenalkan, saya Niwayan Yuni, NPM 119, kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Nimade Diah Pranita Dewi, ekor NPM 120 dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Madi Utari Parama Iswari dengan ekor NPM 121 dari kelas S1C. Baik, di sini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan menjelaskan anatomi dan fisiologi manusia tentang tubuh sebagai satu kesatuan. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, mendapatkan gambaran tentang berbagai organ dalam tubuh, sistem-sistem fisiologi, organ-organ dalam sistem, dan letak serta posisi yang sering digunakan dalam anatomi. Yang kedua, mengenal struktur dan fungsi unit tubuh terkecil seperti sel. Dasar teori dari percobaan ini adalah satuan dasar struktur dan fungsi adalah sel, pondasi bagi semua makhluk hidup. Sel adalah unit terkecil yang masih menjalankan proses yang berhubungan dengan kehidupan. Penyusun organ adalah beberapa jenis jaringan yang terorganisir dan saling berkaitan satu sama lain. Sistem organ adalah gabungan dari berbagai organ yang melaksanakan satu fungsi dalam koordinasi tertentu. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan atau struktur dari tubuh manusia dan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian-bagian yang lainnya. Anatomi juga mempunyai pengertian urai dari tubuh. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari tubuh manusia dalam keadaan normal. Macam-macam sistem organ pada manusia. Yang pertama, sistem ekskresi, kedua, sistem pernapasan, 3, sistem pencernaan, 4, sistem peredaran darah atau kardiovaskular, 5, sistem reproduksi, 6, sistem otot, 7, sistem saraf, 8, sistem endokrin, 9, sistem rangka, dan yang terakhir sistem peliput. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama tikus putih jantan atau betina, yang kedua anestetik atau uritin eter atau kloroform, yang ketiga preparat awetan sel, yang keempat garam NaCl, dan yang terakhir glukosa. Prosedur percobaan. Rongga-rongga tubuh. Identifikasi kelima rongga tubuh manusia pada gambar. Kemudian dari model anatomi yang tersedia, identifikasi organ-organ yang terdapat dalam rongga. Daerah-daerah tubuh. Lokasikan ke-9 daerah tubuh pada gambar: epigatrik, umbilikal, hipogastrik atau pubik, hipokondriak kiri, hipokondriak kanan, lumbar atau lateral kiri, lumbar atau lateral kanan, inguinal atau iliak kiri, dan inguinal atau iliak kanan. Terminologi tubuh. Pada gambar 1.3, namai penampang-penampang tubuh. Dari gambar 1.4, tentukan arah anak-anak panah dengan menggunakan istilah berikut: anterior atau ventral, posterior atau dorsal, superior, inferior, medial atau mesial, lateral, eksternal, internal, proksimal, dan distal. Anatomi topografika atau tikus. 1. Korbankan seekor tikus putih jantan atau betina dengan cara membiusnya dengan takaran berlebihan suatu anestik atau eter, kloroform atau uritan. 2. Menggunakan gunting bedah, buat guntingan mid-sagittal dalam kulit sepanjang daerah abdomen dan toraks. Amati bagaimana letak kulit pada tubuh tikus. 3. Gunting kulit secara lateral pada bagian anterior dan posterior dari torehan mid-sagittal sehingga seluruh otot torso dipamerkan. 4. Tusuk ujung gunting hati-hati ke dalam otot abdomen inferior dan buatkan torehan sepanjang rongga abdomen. 5. Buat torehan lateral separuhnya untuk memamerkan organ dalam.
6. Buat sketsa dan identifikasi bagian-bagian minimal, temukan bagian berikut. Kelenjar saliva, trakea, esofagus, atrium kanan, paru-paru kanan, paru-paru kiri, hati, limpa, laring, kelenjar tiroid, kelenjar timus, atrium kiri, ventrikel, diafragma, lambung, dan usus kecil. Hasil dan pembahasan. Rongga tengkorak. Yang terdapat dalam rongga tengkorak adalah tulang depan, tulang parietal, tulang temporal, tulang oksipital, tulang esfoid, tulang etmoid, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lakrimal, tulang hidung, tulang rahang bawah, tulang palatina. Rongga tengkorak terlibat dalam sistem rangka manusia. Rongga tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 3 bagian, yaitu leher, tulang servikal, punggung atas dan tengah, tulang torikal, dan punggung bawah, tulang lumbal. Organ yang terdapat di rongga tulang belakang yaitu bersisi, bumbung saraf atau spinal cord. Rongga tulang belakang terlibat dalam sistem saraf. Tulang belakang berfungsi untuk menyangga kepala, bahu, dan tubuh kita, dan juga memberikan kelenturan untuk menekuk dan memutar leher dan punggung kita. Ia juga melindungi korda spina kita. Korda spina mengeluarkan sinyal saraf dan otak ke darah tujuan seperti anggota gerak dan berbagai macam organ tubuh. Rongga dada. Rongga dada adalah ruang dari tubuh vertebrata yang dilindungi oleh dinding dada, tulang rusuk dan kulit terkait, otot, dan fasia. Rongga dada melindungi banyak organ yang vital bagi fungsi tubuh seperti jantung dan paru-paru. Rongga dada terlibat dalam sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Rongga perut. Organ dalam yang ada di rongga perut yaitu hati, kantung empedu, limpa, pankreas, lambung, usus besar, usus kecil, ginjal, kelenjar adrenal. Rongga perut terlibat dalam sistem ekskresi dan sistem pencernaan. Perut juga memiliki beberapa pembuluh darah yang termasuk pembuluh arteri utama tubuh yang disebut dengan artora dan vena cava inferior. Bagian muka perut dilindungi oleh fasia, lapisan jaringan tipis namun keras yang terletak tepat di bawah otot perut dan kulit, dan sedangkan bagian belakang perut dilindungi oleh tulang dan otot punggung. Rongga panggul. Rongga panggul adalah sebuah cincin tulang yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut. Bagian tubuh ini berada tepat di dasar perut atau antara perut atau punggung bawah dan tungkai kaki. Rongga panggul berbentuk oval, lebih dangkal dan lebih lebar daripada panggul pria. Organ dalam rongga panggul yaitu organ reproduksi, kandungan kemih, ureter distal, ureter proksimal, kolon sigmoid, terminal, rektum, dan saluran anus. Rongga panggul terlibat dalam sistem reproduksi. Daerah-daerah tubuh. Yang pertama ada hipondriak kanan. Kuadran ini, hati terletak dengan kandung empedu, bagian dari usus besar yang disebut dengan sudut hati usus besar, serta ginjal kanan kembali dengan masing-masing kelenjar adrenal. Yang kedua ada epigastrik. Area epigastrik merupakan area perut yang terletak di bagian tengah atas. Pada area ini dihuni oleh banyak organ termasuk lambung, duodenum, hati, pankreas, ginjal, otot peritoneum, dan komponen lain yang menyokongnya. Yang ketiga ada hipondriak kiri. Terletak di bawah tulang rusuk di sisi kiri. Organ yang terkandung dalam kuadran ini adalah limpa, ekor pankreas, sudut limpa, usus besar, dan ginjal kiri dengan kelenjar adrenal di sisi yang sama. Yang keempat ada lumbal lateral kanan. Lumbal atau lateral kanan atau lumbalis dextra meliputi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kanan, sebagian duodenum dan jejunum. Untuk yang kelima ada umbilikal. Daerah pusar mengandung umbilikus atau pusar dan banyak bagian dari usus kecil seperti bagian dari duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keenam ada lumbal lateral kiri. Lumbal kiri atau lumbalis sinistra meliputi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kiri, sebagian jejunum, dan ileum. Inguinal kanan.
sekitar tulang kemaluan. Ini termasuk kandung kemih, bagian dari kolon sigmoid, anus, dan banyak organ sistem reproduksi seperti rahim dan ovarium pada wanita dan prostrat pada pria. Inguinal kiri. Inguinal kiri atau inguinalis sinistra berisi bagian dari kolon descendens, kolon sigmoid, ovarium kiri, dan ureter kiri. Terminologi anatomi manusia. Penampang tubuh manusia. Yang pertama ada median plane. Median plane atau sagittal membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. Gerakan sendi pada bidang sagittal meliputi yang pertama ada fleksi. Fleksi adalah gerakan mendekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Yang kedua ada ekstensi, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang. Yang ketiga ada dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke arah atas atau bawah. Yang terakhir ada plantar fleksi, yaitu kebalikan dari dorsfleksi, menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Yang kedua ada coronal plane atau frontal. Ini membedakan bidang tubuh menjadi depan atau anterior dan belakang atau posterior. Gerakan sendi pada bidang frontal meliputi aduksi, yaitu menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh atau lateral. Yang kedua ada abduksi, yaitu menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Yang ketiga elevasi, yaitu menggerakkan tulang belikat ke atas. Yang keempat ada depresi, yaitu menggerakkan tulang belikat ke bawah. Yang kelima ada inversi, yaitu menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Yang keenam ada eversi, menggerakkan sendi ke arah luar. Yang ketujuh ada protraksi, yaitu menggerakkan tulang belikat ke depan menjauhi tubuh. Dan yang terakhir ada retraksi, yaitu menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh. Transversal plane. Transversal membedakan bidang tubuh menjadi atas atau superior dan bawah atau inferior. Gerak sendi pada bidang transversal yaitu yang pertama ada rotasi. Menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerak rotasi dapat bergerak ke dalam atau internal maupun keluar atau eksternal. Yang kedua yaitu pronasi. Memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior atau ke belakang ketika tangan diluruskan. Dan yang ketiga ada supinasi. Memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior atau ke depan ketika tangan diluruskan. Posisi anatomi manusia. Yang pertama ada medial dan lateral. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dari midline. Lateral merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari midline. Contohnya, mata terletak lateral dari hidung, hidung terletak medial dari telinga. Yang kedua ada anterior dan posterior. Anterior atau ventral merujuk kepada depan, dan posterior atau dorsal merujuk kepada belakang. Contohnya, jantung terletak posterior dari sternum, begitupun sebaliknya, sternum terletak anterior dari jantung. Yang ketiga ada superior dan inferior. Superior berarti lebih tinggi, sedangkan inferior berarti lebih rendah. Contoh, sendi shoulder terletak superior dibandingkan sendi elbow. Appendix terletak inferior dibandingkan colon transversa. Dan yang terakhir ada proximal dan distal. Istilah ini mendeskripsikan posisi struktur dengan referensi terhadap asalnya. Proximal berarti lebih dekat dari asalnya, sedangkan distal berarti lebih jauh. Contohnya, sendi Wirtz lebih distal dari sendi-sendi elbow. Scapuloid terletak pada garis proksimal susunan ossa, carpalia. Anatomi topografika atau tikus. Sistem ekskresi tikus terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sistem respirasi pada tikus terdiri dari hidung, tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Sistem reproduksi pada tikus terdiri dari penis, testis, skotum, dan uretra. Sistem sirkulasi pada tikus
terdiri dari paru-paru, vena pulmonalis, arteri pulmonalis, dan jantung. Kesimpulan, struktur dan letak organ mamalia dalam percobaan ini, tikus dan manusia mempunyai kemiripan walaupun tidak sama persis, sehingga untuk mempelajari anatomi dan organisasi tubuh manusia dapat digunakan tikus sebagai hewan percobaannya.